Baik, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita bagian yang ketiga, soal bolehkah orang Kristen makan darah. Nah, saudara lihat itu di situ saya memberikan kronologi pembahasan kita ya. Jadi coba saudara lihat poin 2a. Orang-orang yang mengatakan bahwa sampai zaman sekarang larangan itu masih berlaku. Maksudnya yang beranggapan bahwa larangan makan darah masih berlaku, mereka mempunyai di situ nampak ada 3 argumentasi. Argumentasi pertama adalah hukum Musa atau perjanjian lama melarang makan darah dalam banyak ayat. Kedua, Kejadian 9:4 bukan ceremonial law karena pada saat itu belum ada ceremonial law. Nah, yang ketiga, dalam perjanjian baru juga ada ayat-ayat yang melarang makan darah seperti Kisah 15 dan Kisah 21. Jadi ada 3 argumen mereka. Nah, kita sudah membahas 2 argumentasi mereka, ya. Nah, hukum Musa, argumentasi pertama, hukum Musa atau perjanjian lama melarang makan darah dalam banyak ayat. Kita juga tidak ada masalah memang karena memang ada dalam banyak ayat dan kita akui bahwa itu memang pada zaman perjanjian lama, ya. Kedua, Kejadian 9 ayat 4 bukan hukum seremonial, kita sudah bahas minggu lalu bahwa memang ini kan keluar pada zaman Nuh ya. Nah, lalu hukum seremonial baru muncul pada zaman Musa. Nah, tetapi kalaupun ini muncul pada zaman Nuh, itu sebenarnya adalah semacam persiapan untuk masuk kepada hukum seremonial. Jadi begitu di dalam perjanjian baru hukum seremonialnya dibatalkan, maka otomatis yang bayang-bayangnya maupun persiapannya juga ikut batal, ya, ikut batal. Nah, itu argumentasi kedua. Sekarang kita masuk ke argumentasi yang ketiga bahwa dalam perjanjian baru juga ada ayat-ayat yang melarang makan darah. Dan ini harus kita perhatikan karena melawan orang-orang seperti Advent, ya, mereka pasti akan berargumentasi semacam ini karena memang di dalam kitab Kisah Para Rasul ada larangan makan darah di dalam perjanjian baru ya. Nah, jadi kita kembali ke poin nomor 3 ya, di bawah ya. Ayat-ayat perjanjian, tapi sebelum kita bahas itu kita masuk dulu ayat-ayat perjanjian baru ternyata mengizinkan makan segala sesuatu. Nah, jadi supaya jelasnya ya. Orang-orang yang pro sekarang makan darah, tetap tidak boleh makan darah. Itu argumentasinya karena muncul dalam banyak ayat. Kedua, ada Kejadian itu 9 ayat 6 tidak termasuk hukum seremonial. Lalu yang ketiga adalah ada ayat-ayat lebih ya, yang berisi larangan makan darah. Tapi orang-orang yang mengatakan bahwa sekarang ini sudah larangan ini sudah dihapus ya, bahwa larangan makan darah sudah dihapus, itu punya sejumlah argumentasi. Nah, argumentasi pertama adalah bahwa larangan makan darah termasuk hukum Musa yang sudah dihapuskan. Itu argumentasi pertama ya, bahwa itu sudah dihapuskan dengan hukum seremonial dihapuskan. Yang kedua adalah bahwa Kejadian 9 ayat 4 itu seperti saya bilang tadi, itu memang bukan hukum seremonial tapi persiapan untuk masuk hukum seremonial. Lalu ada argumentasi yang ketiga ya, adalah ayat-ayat perjanjian baru memang ternyata mengizinkan makan segala sesuatu, dan itu nampak dalam sejumlah ayat ya. Kita lihat Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Lalu ada kata-kata yang menarik di situ. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Ya, dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Nah, perhatikan kalimat yang bergaris bawah itu menarik sekali. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Nah, memang bagian ini
ini sebenarnya ada perbedaan manuskrip karena ada sebagian manuskrip yang tidak mempunyai kata-kata itu, ya. Mengerti ya perbedaan manuskrip seperti saya sudah jelaskan ya. Karena salinan-salinan itu berbeda sehingga bagian ini memang diperdebatkan keasliannya. Nah, di dalam Wycliffe Bible Commentary diberikan keterangan Yesus dengan penjelasannya dalam Markus 7 ayat 18-19 menyatakan semua makanan sebagai bersih atau tahir. Dia mengesampingkan perbedaan imamat antara tahir dan najis. Jadi memang Yesus mengesampingkan ini, tetapi juga kita tidak bisa beranggapan bahwa pada saat itu hukum seremonial itu sudah dibatalkan. Belum. Mengapa? Karena hukum seremonial ini baru berakhir pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Efesus 2 ayat 14 bilang dengan matinya dia, ya, sebagai manusia dia telah menghapuskan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Berarti hukum seremonial ini baru betul-betul dihapuskan pada saat Yesus mati. Nah, sehingga di sini itu kita tidak boleh mengartikan bahwa itu benar-benar sudah dihapus. Tidak. Nah, kalau begitu apa maksudnya Markus 7 ayat 9 ini, ayat 19 ini? Nah, bagian ini hanya berarti bahwa menurut Yesus yang makanan yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Jadi kalau kamu makan, ya, kamu makan makanan tertentu, makanan itu masuk, ya. Tapi yang kembali juga pada akhirnya ke jamban. Jadi sebenarnya yang masuk itu bukan yang menajiskan, tapi menurut Yesus yang keluar dari dalam hatimu itulah yang menajiskan orang. Misalnya engkau maki orang, gitu, engkau mengumpat orang, engkau memfitnah orang. Nah, itu sebenarnya yang menajiskan kamu. Karena yang masuk ini kan cuma lewat saja dan pada akhirnya dia akan pergi ke jamban, ya. Jadi maksudnya di situ ini tidak bermaksud Markus 7 ayat 19 ini tidak bermaksud bahwa itu sudah dibatalkan karena Yesus belum mati pada waktu Markus 7 ayat 19 ini diucapkan, Yesusnya belum mati sehingga hukum seremonial belum berakhir. Hukum seremonial baru berakhir setelah Yesus mati, ya. Oke. Tuhan melarang banyak makanan dalam kitab Imamat, ya. Ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan. Karena ada maksud atau makna tertentu dalam larangan, bukan karena makanan tersebut betul-betul bisa menajiskan kita, ya. Jadi terlalu banyak larangan, ya. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan RW, tidak boleh makan lele, tidak boleh, pokoknya semua yang tidak bersisik dan sebagainya itu tidak boleh dimakan. Burung-burung juga, ada burung bisa dimakan tapi ada burung tidak boleh. Burung elang dan segala jenisnya, 8 jenis burung elang di Palestina semuanya tidak boleh dimakan. Nah, sebenarnya bukan karena makanan itu betul-betul menajiskan kita, tidak ada. Kalau menurut ini, ya makanan masuk itu dia lewat kembali ke zaman, apanya yang menajiskan kita? Jadi sebenarnya makanan sama sekali tidak menajiskan kita. Ya, yang menajiskan kita adalah apa yang keluar dari dalam diri kita. Tapi larangan-larangan itu diberikan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu mempunyai maksud tertentu. Nah, mengapa sih sampai kalau misalnya darah, ya? Mengapa orang tidak boleh makan darah? Ini karena kita sudah pelajari bahwa memang darah itu dipersembahkan khusus kepada Allah di Mezbah. Karena itu maka tidak boleh makan darah binatang. Mengapa? Karena darah binatang itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ambil itu sama dengan ambil apa yang menjadi bagian Tuhan, ya. Tapi bagaimana dengan tidak boleh makan babi, tidak boleh makan RW dan lain sebagainya? Mengapa Tuhan melarang itu? Ada penafsiran seperti ini, bahwa begini, pada masyarakat atau kebudayaan pada waktu itu, makan bersama itu bukan hanya sekedar duduk makan bersama, tidak. Makan bersama itu adalah lambang persekutuan, ya, persahabatan. Jadi kalau saya misalnya duduk makan bersama Pak Robi, itu artinya saya dan Pak Robi ini ada suatu hubungan khusus.
Ya, ada satu kesatuan tertentu membuat saya bisa duduk makan dengan dia. Ya. Nah, coba saudara perhatikan ketika Yesus makan dengan pemungut cukai. Ya. Dan orang-orang berdosa. Maka ahli-ahli Taurat bilang berkata, "Bapak, lihat, dia makan dengan orang-orang berdosa." Mengapa mereka mempersoalkan kalau Yesus makan dengan pemungut cukai? Karena makan bersama dengan pemungut cukai artinya ada satu hubungan yang erat dengan para pemungut cukai. Itu pada waktu itu. Lalu dikatakan bahwa lihatlah bahwa orang akan datang dari timur barat dan akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Berarti duduk makan bersama-sama Abraham itu ada hubungan yang sangat erat dengan Abraham. Lalu di Wahyu pasal yang ke-3 ya, ayat 20. Lihatlah, aku mengetuk, barang siapa buka pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Berarti makan itu bukan sekedar makan, hanya sekedar melampiaskan kelaparan, bukan. Tapi itu makna persekutuannya penting. Nah sekarang, orang Yahudi ada di sini, orang non-Yahudi ada di sini. Orang non-Yahudi itu makan apa saja mereka makan. Babi mereka makan, RW mereka makan, ini makan, ini makan, ini makan, semua makan. Nah, seandainya orang Yahudi tidak dilarang, ya, seandainya orang Yahudi tidak dilarang makan, maka mereka misalnya bisa makan babi, sini juga bisa makan babi. Mereka makan RW di sini, ini juga makan RW, maka ada kemungkinan bahwa mereka akan duduk bersama dan makan bersama. Maka terciptalah persekutuan antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kalau sudah tercipta persekutuan antara Yahudi dan non-Yahudi, biasanya terjadi dua hal. Yang pertama adalah orang Yahudi biasanya gampang terpengaruh dengan penyembahan berhala. Jarang orang non-Yahudi yang terpengaruh dan masuk agama Israel. Paling banyak adalah Israel yang terpengaruh dan jatuh pada penyembahan berhala. Kedua, yang terjadi adalah terjadilah kawin mawi. Kalau orang Yahudi sudah ketemu non-Yahudi, bisa terjadi dua ini, yaitu penyembahan berhala dan kawin mawi. Nah, tentu Tuhan tidak mau mereka jatuh pada penyembahan berhala. Tapi kalau orang Israel ini kawin mawi sama bangsa lain, maka mereka sudah tidak murni lagi sebagai Yahudi. Padahal ada nubuatan bahwa Sang Mesias itu harus datang dari suku Yehuda. Maka kemurnian Yehuda ini mesti dipertahankan. Kalau terjadi misalnya orang-orang Yehuda kawin-mawin dengan bangsa lain, nah ini keturunannya bagaimana? Mesias turun dari mana? Ya, sehingga itu dilarang. Supaya tidak ada persekutuan antara Yahudi dan non-Yahudi, supaya tidak membuka peluang penyembahan berhala dan juga terjadi kawin-mawin yang menyulitkan kehadiran Mesias nanti. Nah, sekarang tahu-tahu Mesias sudah datang. Kalau Mesias sudah datang, kawin dengan orang non-Yahudi boleh. Kalau mau kawin non-Yahudi silahkan, tidak ada masalah lagi. Karena Mesias sudah datang. Nah, kalau Mesias belum datang, memang itu harus dijaga kemurniannya, karena Mesias harus turun dari salah satu suku Israel. Nah, tapi kalau Mesias sudah datang, itu tidak perlu dipertahankan lagi. Karena itu maka sekarang mau makan babi makanlah. Ya, sekarang mau makan RW makanlah. Mau kawin dengan orang non-Yahudi, Yahudi mau kawin dengan non-Yahudi, tidak ada masalah, kawin sajalah. Yang dipertahankan sekarang yang penting jangan jatuh pada penyembahan berhala. Tapi yang ini, yang soal kawin mawin itu tidak masalah lagi. Jadi kalau Tuhan melarang jangan makan ini bukan karena itu makanan menajiskan kita, tidak. Hanya karena ada tujuan yang lain. Ya, bukan karena menajiskan. Makanya di Markus 7:19 Yesus bilang, bukan yang masuk yang menajiskan. Ya. Karena yang masuk ini hanya lewat turun ke jamban. Tapi yang menajiskan orang itu adalah apa yang keluar dari hatinya, ya. Yang keluar dari mulutnya itu yang menajiskan orang. Tapi makanan tidak menajiskan. Nah, itu maksudnya Markus 7:19. Nah, dalam tafsiran tentang Matius 15 ayat 17-18, Jameson, Fawcett, and Brown mengatakan, pepatah ini sekarang menjadi sangat terkenal.
Pada satu sisi kata-kata ini menyatakan kebebasan dari belenggu kepada hal-hal lahiriah. Dan pada sisi yang lain, betapa menyeluruhnya kebenaran yang dinyatakan oleh kata-kata itu, bahwa tidak ada apapun yang masuk dari luar bisa sungguh-sungguh menajiskan kita. Dan bahwa hanya kejahatan yang ada dalam hati yang diizinkan untuk menghasut di sana, untuk bangkit dalam pikiran dan perasaan dan mengalir keluar dalam tindakan yang disengaja, sungguh-sungguh menajiskan seorang manusia. Jadi apa yang ada dalam hati kita ini, yang mengalir keluar dari mulut kita ini, itu yang sungguh-sungguh menajiskan kita. Tapi tidak ada sesuatu dari luar yang masuk menajiskan kita, tidak. Ya, makanya sampai ini hari orang Islam makan babi itu rasanya apa? Itu haram. Ya, semua haram habis. Ya, nah karena dianggap menajiskan mereka, tapi tidak ada dari luar yang bisa menajiskan. Jadi mau makan apa sih terserah. Ya. Mau makan tikus kah, kalau berani silakan. Ya, kalau ada kecoa, saudara mau makan terserah. Ya kan? Ya, lo itu pernah saya lihat orang bersaksi itu di mana tuh, di penjara tuh, sampai di penjara susah setengah mati. Cara dia makan apa? Makan kecoa. Ada kecoa cicak apa, tangkap makan. Ya, tangkap dan makan. Ya, aku boleh buat tidak ada makanan lain. Jadi sekali lagi, bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Jadi itu ayat Markus 7 ayat yang ke-19. Sekarang ayat kedua, Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari diri sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi berarti bahwa kalau saya ini tidak boleh dimakan atau ini boleh dimakan, ini sebenarnya pada dirinya sendiri tidak najis. Ya. Jadi kalau saya makan saya tidak jadi najis, tapi bagi si B ini, ya, kalau dia menganggap ini najis, maka itu najis hanya menurut dia, tapi ini bukan najis pada dirinya sendiri. Ya. Itu kata Roma 14 ayat 14 ini. Kelak, sekarang dia menyatakan dirinya sendiri sepenuhnya dan memberitahu mereka bahwa tidak ada apapun yang najis dari diri sendiri, dan bahwa dia mempunyai ilham dan otoritas dari Yesus Kristus untuk mengatakan demikian. Maksudnya Paulus. Jadi Rasul Paulus ini mendapatkan ilham untuk menyatakan demikian, bahwa tidak ada yang najis dari diri sendiri. Ya, jadi Paulus jelas menulis, kita percaya Paulus menulis dengan pengilhaman dari Roh Kudus. Sekalipun orang-orang seperti dari agama Islam tidak mempercaya, itu urusan mereka, ya kan? Tapi kita percaya ini ilham Roh Kudus. Nah, maka tidak ada najis dari diri sendiri. Wycliffe, dalam ayat 14 Sang Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia berpihak dengan orang Kristen yang kuat. Maksudnya orang Kristen kuat ini apa? Nah, istilah orang Kristen kuat ini hubungan dengan Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa dia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi, ya, yang lemah imannya hanya mau makan sayur-sayuran saja, ya, vegetarian, tidak makan daging sama sekali, apalagi babi, RW dan lain sebagainya. Itu lemah imannya. Ya. Tapi ada orang-orang yang makan, dikatakan apa? Yang seorang yakin bahwa dia boleh makan segala jenis makanan. Makan segalanya. Nah, ya, yang makan segalanya ini apa? Kalau yang ini, yang tidak makan dan hanya sayur-sayuran saja dianggap yang lemah imannya, berarti yang makan segala sesuatu, nah ini yang kuat ini. Ya. Berapa ini? Ini kita kuat ini ya. Ini kita kuat ini. Nah, sekarang kalau kata-kata Paulus di Roma 14 ayat 14 ini, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari diri sendiri. Ya, Wycliffe mengatakan di sini sang rasul berpihak pada orang Kristen yang kuat.
Yang kuat maksudnya yang dikaruniai. Yang kuat ini artinya yang bisa makan segala sesuatu. Boleh makan segala sesuatu. Karunia menikmati. Jadi ini berarti bahwa Paulus tidak berpihak pada Advent. Ini Paulus berpihak pada Protestan. Ini berarti bahwa Paulus tidak berpihak pada Malaraturi. Itu Snowfer itu yang rencana mau debat tentang ini, ya kan? Ya. Paulus tidak berpihak pada dia, ya kan? Paulus berpihak pada yang kuat. Jadi orang yang lemah imannya menganggap dia hanya boleh makan sayur, tidak boleh makan daging. Jadi pihak satunya yang menganggap bahwa dia boleh makan segala makan adalah orang Kristen yang kuat. Saudara kuat atau lemah? Ya. Oke, itu Roma 14 ayat 14. Sekarang beberapa ayat setelah itu muncul ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bicara kerajaan Allah ini bukan bicara soal makan, ya, soal minum itu urusan jasmani, tapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita lihat komentar dari Henry. Ini bukanlah persoalan makanan dan minuman. Maksudnya kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Itu tidak mencakup baik dalam penggunaan atau dalam penolakan atau pantangan dari makanan dan minuman ini atau itu. Kekristenan tidak memberikan peraturan dalam hal ini dengan satu cara atau yang lain. Jadi bukan berarti wah kalau kamu bisa ya dalam kerajaan Allah itu boleh makan atau boleh tidak, lalu jadi ini persoalannya orang bukan selamat atau masuk kerajaan Allah karena dia makan makanan itu atau karena dia berpantang pada makanan itu. Tidak ada soal itu. Ya. Kekristenan atau kerajaan Allah urusannya adalah urusan rohani. Dengan kata lain maksudnya begini adalah bahwa orang tidak akan masuk surga hanya karena dia tidak makan babi, tidak makan RW dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya orang tidak masuk neraka hanya karena dia makan babi dan makan RW dan sebagainya. Tidak ada urusan. Itu masalah jasmani. Ya, kerajaan Allah bukan soal makan minum. Itu terlalu rendah nilainya kalau kita hanya urusan makan minum itu hanya urusan kerajaan Allah hanya urusannya dengan makan minum, ya. Tapi urusannya harusnya adalah lebih kepada perkara rohani. Kata Robertson, itu tidak didapatkan, itu maksudnya adalah kerajaan Allah itu ya, tidak didapatkan dalam hal-hal lahiriah seperti makanan dan minuman, tapi dalam kualitas-kualitas dan kasih karunia rohani. Jadi prinsipnya sama, ini urusan rohani. Kalau kerajaan Allah urusan rohani. Taat segala sesuatu, ya tidak boleh makan ini itu dan sebagainya. Begitu ketat, tapi kalau orang tidak percaya Yesus secara rohani, mati juga tetap masuk neraka. Ya. Yang mau makan segala sesuatu juga tidak percaya Yesus, masuk neraka juga. Karena ini bukan urusan makan dan minum, tapi ini urusan rohani. Ya. 1 Korintus 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau kamu makan RW, makan babi dan lain sebagainya, itu tidak membuat kamu lebih dekat dengan Allah. Kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi maksudnya dalam urusan makan ini, ya, yang makan tidak untung, yang tidak makan juga tidak rugi sebenarnya. Ya, artinya memang betul-betul kerajaan Allah nggak ada urusan sama makan dan minum. Ya, jadi jangan berpikir bahwa dengan makan kita menjadi lebih dekat pada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Berarti dalam hal ini netral. Jadi disinilah Paulus, ini yang saya ajarkan hari Minggu ya, 2 minggu yang lalu ya. Ini namanya prinsip jangan menjadi batu sandungan. Jadi sebenarnya mau makan apa saja boleh. Ya. Tapi ada orang-orang yang model begini, yang lemah imannya. Nah,
Kalau saya makan apa saja boleh, maka yang lemah imannya, yang namanya juga lemah, dia tersandung, gampang jatuh. Nah, jadi kalau memang gara-gara saya makan dia menjadi jatuh dan lemah iman, ya sudah, sebaiknya saya tidak usah makan saja. Itu namanya jangan jadi batu sandungan, itu toleransi. Mengapa kok bisa toleransi? Karena saya makan, saya tidak untung apa-apa. Saya tidak menjadi lebih dekat kalau saya makan. Kalau saya tidak makan juga saya tidak rugi apa-apa. Ya, itu ingat ya prinsip batu sandungan yang saya kasih ya. Kalau suatu tindakan itu dosa atau salah, jangan dilakukan sekalipun tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Tapi kalau suatu kegiatan, suatu tindakan itu benar, tetap harus dilakukan sekalipun jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kalau tindakan itu ada dua pilihan, dilakukan atau tidak lakukan, ternyata lakukan juga tidak dosa, tidak lakukan juga tidak dosa, maka pilih yang mana? Pilih yang tidak jadi batu sandungan. Nah, itu prinsipnya. Nah, di sini kelihatannya prinsip seperti ini yang diterapkan soal makan ini. Jadi, makanan tidak membawa kita lebih dekat pada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kebebasanmu, bebas apa? Bebas makan. Berarti sebenarnya untuk makan tuh bebas, tidak terikat. Jadi mau makan apa sih terserah. Sebenarnya kita sudah bebas dari aturan itu. Hanya kalau jadi batu sandungan, maka jagalah. Sebaiknya jangan jadi batu sandungan. Jadi sebenarnya kalau mau debat sama Advent soal makan minum ini, kita tidak ada beban. Kalau lu tidak memakan ya terserah, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya Advent tidak jadi masalah bagi kita. Persoalannya adalah kita yang jadi masalah bagi Advent. Ya, karena bagi kita menurut ini ayat ini, tidak usah terlalu rumit-rumit. Kalau mau makan, tidak memakan sudah, tidak usah jadi persoalan. Tapi bagi mereka, kita yang makan itu dosa serius. Nah, itu masalah. Ya. Nah, karena itu ini menjadi dasar kebebasan. Jagalah supaya kebebasanmu. Berarti kita sebenarnya urusan makan itu bebas. Ya. Tapi jangan dari batu sandungan. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa pada Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Ya. Jadi kalau jadi batu sandungan ya sudah, pilih tidak usah makan. Ya, makan sembunyi-sembunyi tidak apa-apa. Ya, kalau asal tidak, kan orang tidak lihat. Kalau orang tidak lihat kan tidak jadi batu sandungan. Jadi kalau sendiri mau makan juga tidak ada masalah. Ya. 1 Korintus 10, 25-33. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Ini konteksnya apa? Ini karena begini. Daging-daging yang sudah dipersembahkan di berhala ini, di kuil-kuil berhala, habis itu dijual di pasar. Lalu muncul persoalan di Korintus, kira-kira orang Kristen boleh tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Ya, sekarang dijual di pasar. Gimana? Nah, Paulus bilang kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Jadi kalau diundang makan, sikat saja. Ayat 28, tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya.
oleh karena Dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Kalau kamu diundang orang tidak percaya, suruh makan saja, tidak ada masalah, gitu. Tapi ternyata di situ ada orang Kristen yang baru bertobat, ya. Lalu dia lihat saudara makan di sini, aduh, dulu saya berhala, saya makan ini barang semua. Sekarang saya baru masuk Kristen, ternyata ada orang Kristen senior yang makan juga di situ. Wah, ini sudah tidak beres nih. Ini orang lama, hati nuraninya terganggu gara-gara lihat si A makan di sini. Si A makan di sini, ini hati nuraninya tidak terganggu, dia aman-aman saja. Tapi si B ini gara-gara baru bertobat, imannya lemah, maka begitu dia lihat Anda makan di sini, hati nuraninya terganggu. Nah, maka di sini kembali ke prinsip yang tadi, jaga supaya kebebasan. Kamu tidak salah makan di sini, hanya kasihan ini orang, hati nuraninya terganggu. Lalu si A bilang begini, lah, saya makan ucap syukur kok kalau saya makan. Apa salahnya? Ya, tapi salahnya hati nurani orang terganggu. Lah mengapa saya punya kebebasan saya mau makan kok pakai persoalan dengan dia punya hati nurani? Bagus bilang, ya, memang bukan hati nurani itu tidak masalah. Ini hati nurani orang ini. Tapi ingat bahwa kalau kau makan, minum, apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Nah, masalahnya adalah kalau si B yang baru bertobat ini gara-gara dia lihat begini, aduh, ternyata Kristen tidak beda dengan kafir, ya. Maka akhirnya si A tidak, dengan makannya si A tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Gitu ya maksudnya, mengerti? Ya. Jadi sebenarnya makan itu sendiri tidak ada masalah. Hanya kalau itu menyandung orang lain, maka lebih baik pilih tidak usah makan. Ya. Nah, tapi misalnya diundang makan oleh orang tidak percaya, tidak ada orang lain di situ yang jadi batu sandungan, lipat saja, tidak ada masalah. Ya. Nah, tapi kalau jadi batu sandungan, sebaiknya kita jangan makan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Ya, jangan sampai gara-gara saya makan terus nama Tuhan dilecehkan. Maka sebaiknya saya tidak makan. Nah, itu prinsip itu. Sekarang Kolose 2 16-23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jangan. Kamu ini sudah bebas. Jangan orang hukum kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, ya. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua itu hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, ini yang sudah saya jelaskan lalu. Wujudnya Kristus itu semuanya bayangan. Kalau wujudnya sudah datang, bayangannya buat. Karena itu sekarang tidak usah lagi urusan pantangan-pantangan karena alasan rohani. Janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah pada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang dia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Nah, ini aturan-aturan. Jangan makan itu, jangan minum ini, jangan makan itu. Nah, ayat 22. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah ajaran-ajaran manusia.
Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, dari sini menurut saya ayat ini sudah cukup jelas bahwa sebenarnya ya larangan untuk makan, ya perhatikan ini ya, peraturan-peraturan ini walaupun penuh hikmat sebenarnya itu buatan sendiri. Memang dulu dalam zaman perjanjian lama memang kalau lakukan itu bagus. Tapi begitu masuk perjanjian baru, kalau kamu melakukan itu lagi, itu jadi jelek. Dulu zaman perjanjian lama, kalau kamu berdosa potong domba, korban domba, itu bagus. Ya, tapi kalau zaman perjanjian baru kamu berdosa potong domba lagi, itu salah. Ya, kalau zaman perjanjian lama kamu berdosa tidak korban domba, kamu berdosa. Tapi kalau zaman perjanjian baru, setelah Yesus datang, kamu masih potong domba untuk korban penghapus dosa, kamu berdosa. Ya, jadi memang hukum itu diberikan, tapi kalau dalam perjanjian lama begitu sudah dihapuskan, dilakukan dalam perjanjian baru menjadi dosa. Ya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan dan tipu daya pendusta-pendusta yang hatinya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa-doa. Tidak ada yang haram kalau makan dengan pengucapan syukur, ya toh? Tuhan, aku mengucap syukur untuk kecoa ini, hantam. Ya, aku mengucap syukur untuk toke ini, makan sudah itu. Nah, karena semuanya dikuduskan. Kita bicara kekudusan rohani ya, bukan soal sakit penyakit ya. Nah, mungkin makan kecoa akan bawa penyakit tertentu, tapi itu bukan poin kita di sini ya. Jadi jelas bahwa semua yang diciptakan Tuhan boleh dimakan. Nah, mungkin di daerah kita ada hal-hal tertentu yang kita mungkin sukar sekali bagi kita untuk makan, tapi di daerah lain mereka menikmatinya dengan luar biasa sedangnya memakan itu. Waktu dulu saya pergi ke Israel, frustrasi. Ya, frustrasi karena mesti lewat Mesir, lalu Syria, baru terakhir di Israel, keluar dari Yordania. Tapi saya sengsara betul waktu masuk Mesir dan Syria itu. Kenapa? Karena betul-betul makanannya sama sekali tidak cocok. Ya, setiap kali ada nasi mereka mesti campur dengan minyak zaitun. Jadi, aduh, baunya itu minyak zaitun kalau dari parfum bagus, tapi untuk campur dengan makanan, ya kita biasa goreng pakai bimoli atau minyak kelapa, mereka dengan minyak zaitun rasanya tidak enak. Satu kali sudah lapar di atas pesawat, sudah lapar lalu mereka bagi makanan, wah puji Tuhan makan. Ternyata dikasih semacam nasi, setelah itu direndam di dalam susu. Susunya campur minyak zaitun. Saya cium baunya mau muntah. Tapi orang sebelah menikmati dengan luar biasa. Wih, gitu. Jadi kalau pergi kali berikut, ya saya bawa beras sendiri. Ya. Ya, tapi bagi mereka kalau ketemu di sini, kita ketemu makanan kita, mereka aneh. Nah, jadi orang boleh makan apa saja, mau pohon apa saja, mau sayur apa saja, daging apa saja, terserah, asal bisa. Itu diciptakan oleh Allah, tidak ada yang najis. Ya. Nah, jadi ini salah satu dasar argumentasi dari orang-orang yang beranggapan bahwa larangan makan darah itu atau makanan haram sudah tidak berlaku lagi. Nah, tapi sekarang kita masih punya satu problem. Problemnya adalah ada ayat PB yang melarang tidak boleh makan darah dan makanan haram. Nah, sekarang kita lihat Kisah 15 20-29.
Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ini Kisah Para Rasul pasal 15, ya, ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Lalu Kisah 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, bangsa non-Yahudi, yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ya, jadi ini sidang sinode pertama di Yerusalem, di mana rasul-rasul itu adalah pesertanya. Nah, mengapa sampai bisa muncul ini sidang sinode ini? Ya, atau boleh dianggap sebagai satu konsili pertama. Mengapa bisa muncul? Ini karena terjadi kasus di dalam pelayanan. Nah, ada pertentangan antara Paulus dan Barnabas di satu pihak dan orang-orang Yahudi Kristen di pihak lain. Jadi dua grup bertentangan. Di sini ada Paulus dan Barnabas. Di sini ada orang-orang Yahudi tapi jadi Kristen. Ya, sama juga ini juga orang Yahudi jadi Kristen, tapi ini dua grup, Paulus dan Barnabas di grup yang lain. Nah, yang ini betul-betul sudah membebaskan orang Kristen dari semua tuntutan hukum seremonial. Tidak boleh lagi. Ya, orang selamat hanya karena iman, percaya kepada Yesus. Tapi yang ini merasa bahwa tidak bisa. Orang selamat itu kalau dia tidak cukup dia beriman, dia mesti iman, tapi dia mesti lakukan juga hukum-hukum seremonial. Maka terjadilah pertikaian antara dua kubu ini. Coba lihat Kisah 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, nah ini masalahnya. Ini ajaran sesat ini, ya, selamat karena berbuat baik. Jadi itu orang-orang itu, coba perhatikan ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ. Jadi mereka ini juga ternyata pemberita Injil juga, ya. Tapi ternyata sesat. Jadi tidak semua orang yang datang membawa nama Tuhan, ajar firman Tuhan, belum tentu dia benar, ya. Bisa jadi sesat. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah, ini terjadi perdebatan kelihatannya antara Paulus dan Barnabas lawan orang-orang itu. Ada orang-orang tertentu yang bilang begini, ya, apologetika itu tidak perlu, ya, terutama kalau sesama Kristen. Jadi kalau misalnya mau lawan agama lain, lawan Islam silakan. Tapi kalau masa sesama Kristen sendiri kok berdebat? Lalu ini sesama Kristen, ya. Karena apa? Mereka orang Yahudi Kristen, hanya ajarannya sesat. Maka ini juga Kristen, nah, membantah dan melawan dengan keras. Maka ini adalah perdebatan, tapi perdebatan sesama orang Kristen yang beda ajaran. Satu ajaran benar, satu ajaran sesat. Ya, karena itu ini bisa jadi dasar bahwa inilah dasar Alkitab bagi perdebatan sesama Kristen. Karena itu berdebat sesama Kristen juga tidak ada salah, ya. Kalau memang ajaran yang disampaikan ajaran yang sesat. Nah, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, jadi rupanya terjadi pertikaian di sini, ya. Maka mereka bilang, ya, bawa ke konsili, sidang sinode di Yerusalem. Karena di sanalah para rasul, murid-murid Yesus, langsung dari Yesus berkumpul di situ.
Ya. Dan di dalam perundingan untuk di situ memutuskan siapa benar. Nah, setelah selesai sidang para rasul, Yakobus memberikan pandangannya. Yakobus di sini sekali lagi ini bukan Yakobus sang rasul, murid Yesus, saudara Yohanes, bukan. Karena Yakobus itu sudah mati di Kisah 12. Ya, ini Yakobus saudaranya Yesus, adiknya Yesus, ya, anak dari Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Jadi Yakobus ini. Sekarang lihat dia bilang keputusan dia, ya. Di dalam Kisah 15 ayat 13-21. Setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih satu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal ini sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah." Jadi ini kan mereka yang ini ajaran itu diberikan kepada orang-orang Kristen, tapi non Yahudi. Ini orang-orang Kristen non Yahudi yang oleh orang Kristen Yahudi bilang, kamu beriman pada Yesus saja tidak cukup, tapi kamu harus tambah sunat. Nah, maka di sini Yakobus bilang, kita jangan taruh beban bagi orang-orang non Yahudi lagi. Mereka juga dipilih oleh Allah, mereka juga diselamatkan oleh Allah. Maka ya, ayat 19, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain dan berbalik kepada Allah. Maksudnya kesulitan ini apa? Jangan taruh di pundak mereka itu kita punya hukum-hukum Taurat. Jangan. Ya. Makanya jangan paksa mereka mesti sunat lagi. Tidak boleh. Nah, terus ayat 20. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang Kristen yang non Yahudi ini, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Jadi jangan suruh mereka sunat lagi dengan aturan-aturan kita. Tapi untuk orang non-Yahudi ini, supaya mereka menjauhkan diri dari beberapa hal. Pertama, dari makanan berhala. Kedua, dari percabulan. Ketiga, dari binatang yang mati dicekik. Lalu keempat, darah. Berarti orang non-Yahudi yang sudah percaya pada Kristus tetap tidak boleh makan darah. Ya. Tidak boleh makan makanan berhala. Tidak boleh hidup dalam percabulan. Tidak boleh makan makanan yang dicekik. Karena kalau cekik begini kan darah tidak keluar. Ya. Nah, lalu secara eksplisit jangan makan darah. Berarti di sini ada larangan eksplisit tidak boleh makan darah. Jadi inti dari pandangan Yakobus adalah, pertama, dia mendukung Petrus dengan ayat-ayat kitab suci perjanjian lama. Ayat 15-18 dia kutip dari Amos 9 ayat 11-12. Walaupun kutipannya tidak tidak secara letterlek, tapi dia menggunakan bahasa dia sendiri. Ayat 19, dia beranggapan bahwa mereka tidak boleh memberikan kesulitan kepada orang non-Yahudi yang menjadi orang Kristen dengan mengharuskan sunat dan sebagainya. Ini sejalan dengan kata-kata Petrus dalam sidang yang pertama di Kisah 15. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri?
Ketiga, ayat 20-21, dia mengusulkan adanya larangan 4 hal, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, percabulan, daging binatang yang mati dicekik, dan darah. Nah, satu hal yang diperhatikan, ini bukan syarat keselamatan, tapi ini berbuat baik. Ya, coba lihat Kisah 15 ayat 29 tadi ya. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Jadi, tidak makan darah, jauhi percabulan, tidak makan makanan berhala, tidak makan makanan yang dicekik. Ini bukan supaya selamat. Kalau supaya selamat, namanya ajaran sesat. Selamat kalau berbuat baik. Tapi ini dengan kamu memelihara ini, kamu berbuat baik. Ya. Jadi ini perbuatan baik, bukan soal selamat. Nah, sekarang mengapa sampai mereka melarang ini? 4 hal ini: percabulan, makan makanan berhala, binatang yang dicekik, dan darah. Mengapa percabulan disebutkan khusus? Pertama, ini sesuatu yang umum bagi orang non-Yahudi karena sering berhubungan dengan agama kafir sehingga dianggap tidak dosa. Karena itu hal ini membutuhkan penyorotan khusus, disoroti khusus, jangan dari percabulan. Kedua, larangan untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, binatang yang mati lemas atau dicekik, dan darah. Kenapa ini dilarang? Alasannya ada dalam ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan di tiap-tiap hari Sabat dan rumah ibadah. Itu peraturan orang Yahudi, keras sekali. Ingat, orang Yahudi yang tidak Kristen kan mereka tidak tahu ada Yesus mati lalu menghapus hukum seremonial. Tidak. Bagi orang Yahudi tetap tidak boleh makan darah, tidak boleh makan makanan haram, dan ini selalu dibacakan terus di mana-mana. Maka orang-orang Yahudi ini lama-lama karena tiap kali hari Sabat dibaca terus, mereka ini kalau omong babi saja alergi, omong RW alergi. Ya. Jadi mereka betul-betul rasa, jangankan membayangkan untuk makan, ya, mendengar nama saja mereka sudah alergi terhadap itu binatang-binatang. Ya. Pemberitaan dan pembacaan secara terus-menerus dari hukum Taurat yang jelas merupakan larangan makan darah menyebabkan orang Yahudi jijik terhadap perbuatan makan darah. Orang-orang Yahudi Kristen membutuhkan satu proses untuk bisa mengerti dan menerima bahwa hukum seremonial sudah dihapuskan. Sebelum hal itu bisa terjadi, maka mereka tetap akan jijik terhadap orang-orang yang makan makanan tersebut. Supaya ada hubungan yang baik antara Yahudi dan non-Yahudi, maka orang non-Yahudi sebaiknya tidak makan apa yang menjijikkan bagi orang Yahudi. Jadi jelas bahwa larangan ini hanya berlaku untuk sikon itu saja, tidak berlaku untuk zaman ini. Jadi gini, orang Islam alergi makan babi. Ya. Lalu Pak Romelus mau punya teman Islam, mau menginjili dia. Lalu Pak Romelus pikir bahwa ada baiknya untuk bisa menginjil dia sambil makan. Lalu Pak Romelus ajak teman Islam ini makan di mana? Di Bambu Kuning. Kira-kira Injil yang Pak Romelus beritakan diterima atau tidak? Wah, sedangkan dia jijik dengan itu barang. Kita omong Islam yang sungguh-sungguh ya. Ya, memang ada Islam juga yang hobi juga, ya kan? Nah, tapi kalau Islam sungguh-sungguh dia jijik dengan itu barang. Kalau dia jijik dengan itu barang, bagaimana saya bisa membangun relasi yang baik dengan dia kalau saya makan itu di muka dia? Sambil kita kipas ini, saya babi, kita Yesus telah mati menebus dosa. Ya, kita mana bisa dia terima, ya kan? Nah, karena itu maka sebaiknya saat itu saya tidak makan babi. Hanya dalam sikon itu saja. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak boleh makan babi selama-lamanya. Tapi dalam sikon di mana orang yang mau saya injili ini tidak bisa terima, maka saya harus berbijaksana untuk tidak makan. Nah, orang Yahudi ini kan sudah dari tempo dulu zaman Musa sudah dilarang makan ini, makan itu, maka mereka sudah jijik terhadap itu makan. Ingat Petrus saja ya.
Walaupun dalam penglihatan Tuhan kasih tunjuk di Kisah Rasul pasal 10, segala binatang haram lalu Tuhan bilang ambil dan sembelih. Petrus bilang, Tuhan, seumur hidup belum pernah ada binatang haram masuk. Tapi Tuhan bilang, apa yang Tuhan halal. bilang halal, jangan kamu haramkan, jangan kamu najiskan. Itu pun Petrus suka. Ya. Demikian juga gara-gara itu kan si Petrus ini bukan hanya makan makanan seperti itu, duduk makan dengan orang non Yahudi saja itu alergi bagi orang Yahudi. Ya, alergi bagi orang Yahudi. Karena itu maka satu hari Petrus duduk makan dengan orang-orang non Yahudi. Begitu dia makan-makan, tahu-tahu ada orang-orang Yahudi lewat. Dia rasa, nanti mereka bilang apa sama saya. Langsung dia menghindar. Waktu dia menghindar seperti itu, Paulus melihat. Maka Paulus marah sekali sama Petrus. Di surat Galatia, aku menegur Kefas secara terang-terangan di muka semua orang. Ya. Mengapa? Karena dia berlaku munafik. Mengapa sampai Petrus kok itu waktu tidak ada orang Yahudi dia makan aman, tapi begitu orang Yahudi dia menghindar? Karena memang dari nenek moyang sana sudah ajar tidak boleh duduk makan dengan orang non Yahudi. Makanya itu menjadi sesuatu yang pembawaan yang sudah terpatri di dalam kebiasaan mereka. Nah begitu juga dengan urusan makan darah, makan makanan yang tidak halal, itu sangat tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Nah sekarang gereja Kristen ternyata tidak hanya komunitas gereja mulai rasul-rasul mulai ini muncullah Yahudi Kristen, ini Kristen, tapi Yahudi non Yahudi. Nah kalau mereka semua sekarang Yahudi dan non Yahudi ada dalam satu gereja, saudara yang sebelah sini ternyata misalnya saya rasul, saya beritakan Injil, saudara semua Yahudi percaya Yesus, yang ini non Yahudi percaya tidak, ini percaya Yesus. Sekarang sama-sama percaya, tapi ini Yahudi. Saudara-saudara yang di sini telah selama ribuan tahun dibilang tidak boleh makan babi, yang ini hantam. Sekarang kalau kita mau perjamuan kasih, bagaimana? Pakai babi atau tidak? Kalau saya sediakan babi di sini, yang ini aman. Tapi saudara-saudara yang di sini, lihat mereka makan saya kita mau muntah. Maka terjadi antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, tapi mau kasih salah mereka juga. Ya memang dari sana sudah ribuan tahun ini dididik seperti itu. Maka saya kalau berbijaksana saya kasih tahu sama saudara-saudara di sini, ya lebih baik kita jauhkan itu babi. Bukan karena makan babi salah, tapi sikon saudara-saudara kita ini kelihatannya masih sukar untuk menerima itu. Jadi untuk sementara GKI Revival tidak makan babi. Untuk sementara, bukan untuk selama-lamanya. Nanti besok-besok kalau ini sudah mengerti, sudah bisa terima, kita pesta babi sama-sama, ya kan? Nah itu kira-kira seperti itu prinsipnya. Jadi supaya Yahudi dan non-Yahudi ini bisa bersatu dengan baik tanpa ada satu menjadi batu sandungan bagi yang lain, maka di sini dikasih aturan untuk non-Yahudi jangan makan darah atau makan haram. Jadi itu prinsipnya, ya. Ini merupakan penerapan kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 9. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus ini kan sudah boleh makan babi ya, tapi orang Yahudi tidak makan babi, tidak makan makanan itu. Kalau Paulus ini seperti tadi saya contohkan Pak Romulus, bagaimana dia bisa memenangkan banyak orang kalau dia makan babi terus di hadapan teman-teman Islam? Sukar. Kalau begitu untuk memenangkan banyak orang, lebih baik tidak usah makan. Nah itu sama dengan Paulus. Paulus bilang apa? Ya, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Berarti tidak ikut makan. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi dia berbuat seolah-olah di bawah hukum Taurat supaya dia bisa memenangkan banyak orang. Ya.
supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku hidup di luar hukum, aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah. Yang lemah tadi yang makan sayur-sayuran saja, ya kan? Bagi mereka ya sudah, aku ikut mereka, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat mendapat bagian di dalamnya. Jadi dengan kata lain, Paulus ini memang melakukan itu demi memenangkan jiwa-jiwa. Saya pernah membaca satu cerita. Ini ada mahasiswa teologi yang kalau tidak salah dia sudah tamat teologi atau belum, saya lupa ya. Dia lalu akhirnya pergi masuk penginjilan di salah satu suku terasing di Papua. Jadi di Papua nih, nggak tahu sekarang ya, tapi zaman itu masih banyak suku-suku yang terisolir, ya. Hanya hidup berapa orang itu di hutan sendirian, ya. Kadang-kadang hidup di pohon saja, masih zaman kuno, ya. Nah, ini orang ini dia masuk ke sini dan dia mau beritakan Injil pada mereka. Tapi karena dia masuk ke sini, dia dianggap sebagai orang asing. Tapi supaya dia bisa diterima di kalangan itu, supaya dia bisa beritakan Injil, maka dia ngikut apa yang mereka lakukan sepanjang itu tidak dosa. Nah, lalu saudara, mereka akan menganggap bahwa orang asing, bagi mereka orang asing itu bisa dianggap sebagai keluarga kalau orang asing itu memenuhi persyaratan. Mereka punya orang paling tua di situ. Satu perempuan paling tua, entah sudah berapa tahun. Pokoknya sudah tua renta. Ya. Nah, tapi kalau kamu menghormati dia, kamu diterima dalam suku itu. Tapi kalau kamu tidak menghormati dia, kamu tidak akan diterima. Nah sekarang, mau tidak mau, supaya bisa diterima, maka si mahasiswa ini, dia mesti menghormati si nenek tua itu. Nah tapi bagaimana cara menghormatinya? Cara menghormatinya adalah si nenek tua dengan telanjang dada berdiri seperti ini. Dan orang asing itu harus datang sebagai penghargaan. Kamu terima dia sebagai ibu, dia harus menyusun di teteknya nenek ini. Setelah itu lewat di kolong kakinya nenek ini, dan nenek itu harus mengencingi dia. Kalau kau bisa lakukan itu, sama dengan kamu menganggap bahwa ibu kami adalah ibumu juga, kamu diterima. Nah sekarang kalau dia tidak mau lakukan itu, dia tidak akan diterima di sini. Kalau dia tidak diterima di sini, bagaimana dia beritakan Injil sana? Ya, ini nenek jarang mandi lagi. Nah, tapi akhirnya dia bersaksi bahwa dia susah sekali diterima, tapi dia terobos. Ya, dia terobos langsung, dia lakukan seperti yang mereka lakukan, dan nenek itu mesti kencingi dia. Ya. Nah, dengan dia menetek pada nenek ini, sama dengan dia menganggap bahwa nenek itu ibu. Dia lakukan itu. Lalu dikencingi, dan akhirnya dia diterima di suku itu. Dan akhirnya dia diterima sebagai bagian dari keluarga mereka. Dan gara-gara itu dia memenangkan suku ini bagi Tuhan Yesus. Ya enggak apa-apa, ini kan nenek-nenek. Kalau nona-nona itu ya jadi masalah. Nah jadi Paulus ini terhadap orang yang lemah, yang hanya mau sayur-sayuran saja, daripada dia paksa supaya dia ini, nanti mereka tidak bisa terima Injil. Dia tersikap seperti mereka. Terhadap orang Yahudi, disinilah Paulus sendiri mengajarkan bahwa kalau kamu menyunatkan dirimu
Kristus tidak berguna lagi bagi kami. Tapi saudara pernah baca ayat di mana Paulus suruh Timotius sunat? Pernah baca tidak? Benar. Sekarang masalahnya adalah bahwa Timotius ini akan diutus untuk melayani orang-orang Yahudi. Nah, Timotius mesti ngajar. Tapi kalau mereka tahu bahwa Timotius ini tidak sunat, siapa mau dengar orang yang sunat? Orang tidak bersunat tidak boleh khotbah untuk mereka. Dan sekarang bagaimana? Kalau Timotius tidak disunat, ya dia omong 1000 kali pun orang Yahudi tidak akan dengar. Karena itu maka Paulus bilang, Timotius sunat. Kamu sunat bukan karena aturan hukum Allah, bukan karena kamu merasa bahwa itu perintah Tuhan, bukan itu. Kamu sunat hanya supaya kamu bisa didengar. Nah, di situ prinsipnya, ya. Jadi ini sama kasusnya dengan larangan makan darah ini. Jadi memang dilarang hanya karena ada kasus tertentu yang membutuhkan hikmat dan bijaksana di sana. Wycliffe. Ketetapan ini dikeluarkan atau diberikan kepada gereja-gereja non-Yahudi bukan sebagai jalan keselamatan, tapi sebagai dasar dari persekutuan. Maksudnya supaya mereka bisa bersekutu baik dengan orang Yahudi. Dasar dari persekutuan dalam roh atau arti atau inti dari nasihat Paulus bahwa mereka yang kuat dalam iman harus mau membatasi kebebasan mereka dalam hal-hal ini daripada menyandungi atau menyakiti hati saudara yang lebih lemah. Ini kan ada yang lemah, ada yang kuat. Maka yang sudah kuat inilah yang dituntut supaya mereka bisa bertoleransi kepada yang lemah. Nah, satu hal yang perlu ditambahkan adalah kalau berdasarkan ayat-ayat dalam Kisah Rasul ini ditarik kesimpulan bahwa makan darah terus dilarang sampai sekarang, maka konsekuensinya adalah bahwa makan daging yang dipersembahkan kepada berhala juga harus dilarang pada zaman ini. Tapi ini jelas tidak benar karena dalam 1 Korintus 8, 1 Korintus 10 terlihat bahwa makan daging yang dipersembahkan pada berhala sebetulnya tidak apa-apa, ya. Kalau dalam sikon tertentu kita dilarang makan, itu bukan karena dagingnya sendiri, tapi supaya tidak menjatuhkan orang lain dalam dosa. Jadi seperti yang prinsip jangan menjadi batu sandungan. Nah, ini ada dua pandangan ya, sudah kita bahas. Jelas bahwa pandangan pertama tadi itu miliknya Advent dan Saksi Yehova. Pandangan kedua bahwa itu sudah dihapus, itu menurut saya harus dalam pandangan kita, ya, karena itu mempunyai dasar yang lebih kuat di dalam kitab suci dan kita mesti berpegang pada pandangan yang kedua. Hanya coba kita lihat di Roma 14 ayat 14, 22, 23. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari diri sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu najis. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum diri sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tapi barang siapa yang bimbang kalau dia makan, dia telah dihukum karena dia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi sebenarnya soal makan darah dan ini itu bukan persoalan yang terlalu krusial bagi kita, ya, bagi kita. Jadi kalau bagi Advent maka itu krusial. Karena itu sebenarnya kalau kita yang mesti menantang Advent untuk berdebat sih sebenarnya tidak terlalu berguna. Tapi kalau mereka memang menantang kita untuk berdebat, ya kita boleh terima saja. Ya. Kita terima saja tawaran mereka. Hanya untuk membuktikan posisi kita itu tidak menyalahi Alkitab. Tapi kita tidak menyalahkan kalau memang mereka mau tidak makan. Ya terserah kalian lah. Toh kita hanya anggap itu sebagai kalian hanya orang lemah saja. Ya, yang kita mau toleransi. Tapi memaksakan tidak. Ya. Tapi bahwa kita dituduh bersalah, kita bisa membuktikan bahwa kita tidak bersalah dalam hal ini. Ya. Demikian pelajaran kita malam ini.